Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat lagi Pak, Bu ya, ibu-ibu semangat nampaknya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak imam masjid yang sama-sama kita muliakan, Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid yang kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada malam hari ini kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, sekaligus kita mendengarkan tausiah menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, hati itu bagaikan bumi. Perumpamaan hati itu seperti bumi. Bumi bila mana disirami oleh hujan, selalu disirami oleh hujan, maka bumi akan subur. Ketika bumi subur, dia akan menumbuhkan tanam-tanaman yang bagus. Ketika tanaman-tanaman yang bagus, maka dia akan menghasilkan buah yang bagus. Begitulah perumpamaan hati. Hati bila mana selalu mendengarkan kalimat-kalimat tausiah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan selalu baik. Tapi bila mana hati tak pernah mendengarkan kebaikan, tak mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, maka hati akan selalu gersang. Kalau hati sudah gersang, maka hati susah untuk diajak kepada jalan kebaikan. Kalau sudah susah diajak kepada jalan kebaikan, yang terjadi adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini yang kita khawatirkan. Di dalam hati kita itu ada penyakit. Penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit riya. Zadahumullah fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit itu. Ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita menyirami kalbu kita, hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan ma'unahnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersifat dengan Rahman, Allah bersifat dengan Rahim. Rahman dan Rahim Allah itu diambil dari kata-kata rahmah. Rahmah ada yang berbentuk dengan Rahman, rahmah ada yang berbentuk dengan Rahim. Mana rahmah Allah yang berbentuk dengan Rahman? Setiap makhluk ciptaan Allah
semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat oleh Allah. Maka kita jangan heran, Pak, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, salat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat tidak pernah, berimpak berwakaf tidak pernah, tapi badannya selalu sehat, tak pernah sakit. Rezekinya semakin melimpah ruah, tak pernah susah. Semakin dia ingkar kepada Allah, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir, Allah bersifat dengan rahim. Rahim Allah tidak semua makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapat rahman dan rahim Allah, balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapat rahim Allah ini kadangkala penuh dengan ujian. Ujian Bapak Ibu, rezeki susah, badan selalu sakit, mampu tak dia untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid? Rezekinya sedikit, mampu tak dia untuk menyumbangkan sedikit daripada hartanya? Badannya tidak sehat, mampukah dia untuk melaksanakan puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunat? Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menang daripada ujian, Allah